Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Walaupun tidak belajar ke sekolah hari ini, di rumah pun harus tetap semangat belajarnya. Nah, kemarin atau pekan lalu Ibu sudah menjelaskan tentang menentukan isi dari teks deskripsi. Nah, setiap teks, khususnya teks deskripsi, itu memiliki isi yang nantinya akan berguna, akan bermanfaat untuk para pembacanya. Misalnya kemarin kalian belajar tentang atau mengerjakan teks tentang pantai Parangtritis gitu ya, yang ada di Yogyakarta. Nah, kalian kan belum pernah tuh ke Yogyakarta, nggak tahu tuh di mana pantai Parangtritis. Nah, tapi dengan adanya teks deskripsi ini, kalian tidak perlu ke Yogyakarta untuk tahu pantai Parangtritis. Jadi penting banget gitu ya isi dari teks deskripsi itu. Nah, makanya kita perlu banget nih belajar hari ini materinya tentang struktur dan bahasa dari teks deskripsi. Tapi Ibu hanya akan menjelaskan tentang strukturnya saja. Nah, di dalam pelajaran bahasa Indonesia, teks itu banyak banget sampai ada yang bilang gini, bosan belajar bahasa Indonesia, isinya tulisan semua. Ya emang begitu belajar ya gitu ya. Isinya teks melulu, teks, teks, dan teks. Nah, setiap teks gitu ya, memberikan pesan atau ya memberikan manfaatnya yang berbeda-beda gitu ya. Seperti teks deskripsi ini, kita seakan-akan bisa mengetahui gitu ya beberapa hal atau banyak hal, beberapa objek gitu ya, tanpa kita harus pernah melihat, tanpa kita harus pernah mendatangi tempat, atau bahkan tanpa kita harus memiliki gitu ya. Nah, ini ya, setiap teks harus memiliki struktur supaya jelas nih apa yang mau dijelaskan di dalam teksnya, termasuk teks deskripsi. Harus jelas nih urutannya, ya biar kita paham apa yang mau dijelaskan oleh si penulis di dalam teksnya. Nah, bisa diperhatikan, nih ya, ini ada salah satu contoh teks deskripsi yaitu rumah tongkonan. Ya, Bu, kenapa sih Bu ini harus dipisah-pisah kayak gini gitu ya? Ya nggak apa-apa gitu, biar kalian bisa langsung tahu ternyata teks deskripsi itu punya struktur. Nah, yang pertama ada, nah iya gitu ya. Jadi bukannya untuk yang lain-lain gitu, tapi ini untuk kalian tahu dulu nih. Oh, ternyata teks deskripsi itu ada strukturnya gitu ya. Jadi apa aja sih struktur dari teks deskripsi? Oke, lanjut. Yang pertama adalah nih, yang pertama ada identifikasi. Tapi di beberapa sumber bisa disebut juga dengan deskripsi umum. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu soal gitu ya, struktur teks deskripsi gitu. Salah satunya, nah kalian bingung, kok nggak ada identifikasi Bu gitu. Nah berarti sebutan yang lainnya adalah deskripsi umum gitu ya. Jangan aneh, jangan bingung. Jangan sampai bilang, Bu, nggak ada jawabannya. Ada jawabannya, cuman ada nama lainnya. Nah, deskripsi umum. Nah, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, ini ya yang berisi tentang isi atau inti dari teks deskripsi. Tentang penjelasan bagaimana objek atau tempat wisata atau benda gitu dideskripsikan gitu. Nah, yang terakhir ini, kalau di beberapa sumber hanya ada dua, yaitu deskripsi umum dan deskripsi bagian, tapi ini bisa kita tambahkan gitu ya, yaitu di bagian kesimpulan. Nah, ini bagian penutup gitu ya. Nah, di sini biasanya ada di beberapa teks
deskripsi, ada juga tidak ada gitu ya. Jadi jangan bingung. Jadi sebenarnya inti dari struktur itu hanya dua ini gitu ya. Deskripsi umum dan deskripsi bagian atau identifikasi dengan deskripsi bagian. Jadi kalian jangan bingung kalau misalkan nanti tidak ada kesimpulan di dalam teks deskripsi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih Bu identifikasi atau deskripsi umum? Nah, identifikasi atau deskripsi umum merupakan pernyataan umum benda atau objek wisata atau suatu hal yang dideskripsikan. Ya, jadi dijelaskan dulu tuh awal-awalnya untuk kita tahu gitu ya. Nah, misalnya di sini penjelasannya tentang rumah tongkonan. Nah, tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nah, kita kan nggak tahu tuh rumah tongkonan apa. Nah, makanya dikasih pengantar bahasanya supaya kita tahu dulu nih apa yang mau dibahas di dalam teks tersebut ya. Nah, di dalam deskripsi umum atau identifikasi biasanya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasinya, sejarahnya, terus makna dari namanya atau pernyataan umum tentang objek gitu ya. Misalnya kalau kemarin tentang Pantai Parangtritis. Nah, berarti gitu ya, berarti di sininya di awal-awal dikasih tahu Pantai Parangtritis terletak di di kota Yogyakarta atau di mana gitu ya. Nih, di sini di bagian penjelasan-penjelasan awal gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, makanya nanti kita akan belajar tentang bahasa dari teks deskripsi. Nanti ada bahasa-bahasa yang bersifat subjektif dari si penulisnya. Misalnya bagus, indah. Nah, belum tentu pas dilihat ternyata seperti itu. Nah, makanya di sini dibilangnya berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, perinciannya dapat berisi apa yang dilihat. Nah, bagian-bagiannya, komposisi warna, terus objeknya yang dilihat menurut kesan si penulis gitu ya. Nah, kalau di rumah tongkonan ini apa yang dibahas? Nah, memerinci bahan kayu dari bahan kayu rumahnya gitu kan, terus ukiran-ukiran rumahnya. Nah, pasti di rumah-rumah adat itu suka ada ukiran-ukiran khas gitu ya. Nah, terus hiasan-hiasannya juga. Nah, rumah-rumah di adat itu biasanya atapnya itu suka beda-beda gitu ya. Terus penyangga-penyangganya juga suka beda-beda, punya filosofi-filosofi tersendiri. Nah, ini dijelaskan di dalam deskripsi bagian ya. Misalnya kalau kalian menjelaskan tentang pantai atau khususnya pantai Pulau Manuk ya, kita punya pantai Pulau Manuk. Nah, kalian berarti menjelaskan tuh keindahan, terus ada apa aja di pantai Pulau Manuk, terus destinasi hiburannya apa saja, ramah tidak untuk anak. Nah, kayak gitu. Nah, ini bisa nanti dijelaskan di dalam deskripsi bagian gitu ya. Nah, perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Nah, misalnya kan kalau di pantai itu sering kita mendengarkan debur ombak gitu-gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi, pokoknya di dalam deskripsi bagian ini yang dilihat kita, yang dirasa kita, sama yang didengar sama kita gitu ya. Perlu diamati secara cermat gitu. Untuk mengisi bagian deskripsi bagian ini. Oke. Selanjutnya nah, simpulan. Nah, ini tidak harus ada di dalam teks deskripsi, gitu ya. Tapi perlu juga. Kadang kenapa dibuat teks deskripsi supaya orang tertarik gitu ya untuk datang ke tempat tersebut, gitu. Nah, ini kesan-kesan umum aja gitu. Sungguh kayak warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Nah, rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Jadi kalau di sini masih tuh terjaga rumah-rumah ya, lumbung-lumbung padi ya ada ya. Namanya apa kalau di daerah sini ada yang tahu? Nah, kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu kita jaga ya buat nyimpan padi itu tuh ya. Di beberapa daerah mungkin udah nggak pakai gitu ya, tapi di sini masih ada
yang pakai gitu ya. Jadi untuk hari ini ada berapa struktur dari teks deskripsi? Bisa disebutkan apa saja? Alhamdulillah. Jadi sudah jelas ya. Jadi ada tiga struktur dari teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi atau deskripsi umum. Betul. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah simpulan. Jadi struktur wajibnya ada dua, ya, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Untuk kesimpulan hanya tambahan. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan berikan tugas, gitu ya. Nah, tugasnya apa, Bu? Jangan susah-susah, enggak, gitu ya. Hanya menentukan struktur teks deskripsi pada teks yang berjudul Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya yang ada di buku pada halaman 15. Ya, bagaimana Bu cara mengerjakannya? Sama seperti di contoh yang tadi awal-awal Ibu kasih. Ya, kalian tulis ya mana bagian yang sebagai identifikasi atau deskripsi umum, mana bagian yang deskripsi bagian gitu ya. Jadi ditulis tuh teksnya sama kalian ya, dibikin tabel gitu ya, sama seperti yang tadi Ibu contohkan gitu ya. Kalau tidak ada penutup tidak perlu ditulis gitu ya, jangan dipaksakan gitu. Kalau misalkan tidak ada penutup nggak apa-apa, berarti cukup 2 aja. Nah, bagaimana cara ngerjainnya Bu? Dikerjakan di buku tulis ya, jangan dikerjakan di WA. Nggak cukup gitu ya, capek kalian ngetiknya. Jadi ditulis di buku tulis yang biasa kalian pakai nulis untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Lalu nanti kalian kumpulkan tugasnya melalui pesan WhatsApp ya, seperti biasa difoto lalu dikirimkan ke ibu gitu ya. Untuk hari ini tidak ada pertanyaan dan sudah jelas. Kalau belum jelas nanti bisa tanya di Google Classroom ya, atau langsung di komen video ini gitu ya. Nanti Ibu akan balas dan Ibu akan menjelaskan. Oke, sudah jelas? Jika sudah jelas, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Semoga masih semangat belajarnya. Ditunggu tugasnya maksimal sampai pukul 12 gitu ya. Jadi jangan dibiasakan untuk lalai untuk mengerjakan tugas gitu ya. Harus rajin, harus semangat gitu ya. Oke, kalau sudah jelas kita akhiri. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu yang luar biasa. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.